Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faya ayuhal ikhwah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainaka kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Ada, kalau di negeri kita ada yang hari ini menjadi tanggal 9 Dzulhijjah seperti teman-teman di Muhammadiyah, dan ada juga yang hari ini tanggal 8 Dzulhijjah. Artinya ada yang besok pagi beridul adha, ada yang hari Ahad lusa baru beridul adha. Terjadi perbedaan hari, tapi sebetulnya tidak berbeda di dalam berhari raya maupun berhari Arafah. Ada yang berhari Arafah hari ini, ada yang berhari Arafah besok pagi, sesuai dengan ijtihad masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin di Indonesia mungkin agak berbeda dengan negeri-negeri lain. Di sini tidak ada yang menentukan, tidak ada lembaga yang menentukan atau mempunyai wewenang penuh untuk menentukan kapan awal-awal bulan-bulan Qamariyah kita atau awal Ramadan dan awal Dzulhijjah kita, sehingga masing-masing mengikuti ijtihad yang diyakininya, dan ini sah-sah saja. Insya Allah yang berhari Arafah hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala puasanya, yang berhari Arafah besok pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam bulan Dzulhijjah ini ada yang istimewa, yaitu terjadi peristiwa haji, terjadinya ibadah haji dan wukuf yang hanya ada di bulan Dzulhijjah sekali setiap tahun, dan tempatnya di Mekah sana. Bagi yang tidak sempat pergi haji, tidak mendapat kesempatan untuk berhaji, baik karena halangan apapun juga, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk di hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah, yang tidak harus sama dengan hari di Makkah sana, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan puasa Arafah. Hukumnya sunnah muakkadah. Ini para ulama sepakat menghukumnya sebagai sunnah muakkadah, bukan berhukum wajib. Dan esoknya, yang hari ini berhari Arafah, berpuasa Arafah, besok berarti berhari raya Idul Adha. Ada satu ibadah sunnah pula yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW,
sehingga beliau mengatakan pada hari Idul Adha tidak ada amalan yang lebih dianjurkan, yang lebih utama daripada menyembelih kurban bagi yang mampu. Artinya yang beridul adha besok sudah boleh menyembelih kurban, yang beridul adha lusa baru boleh menyembelih kurban, dan selanjutnya sampai hari-hari tasyrik 3 hari kemudian. Yang berhari raya besok pagi boleh menyembelih kurban sampai hari Selasa, yang berhari raya hari Ahad boleh menyembelih kurban sampai hari Rabu. Begitu juga takbirnya, yang besok pagi takbir sampai asar hari Selasa, yang lusa takbir sampai asar hari Rabu. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebagai sesama muslim, kita kaum muslimin menghargai perbedaan ini, bertasamuh kepada saudara-saudara kita yang berbeda tanpa harus menganggap pendapat kita yang paling benar. Silahkan berpendapat untuk diri sendiri, pendapat kita adalah paling benar. Tentu kita mengikuti yang menurut kita paling benar, sehingga kita mantap mengikutinya dan tidak punya wewenang untuk memaksa orang lain mengikuti pendapat kita. Paling kita hanya memberi keterangan sesuai yang kita mampu, tentu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan di dalam kaitan kurban ini, di dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3, surat terpendek yang ada di dalam Al-Quran, Allah menyatakan, Inna a'tainaka kal kautsar, Inna a'tainaka al-kautsar, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Fasolli li rabbika wanhar, laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surat ini menyatakan kepada kita perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama perintahnya, sebelum perintahnya Allah mengingatkan kepada kita semua, Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah, kalau kalian berusaha menghitung berapa banyak nikmat Allah kepada kita, la tuhsuha, tak akan pernah mampu menghitungnya. Merincinya saja nggak bisa, apalagi menghitungnya. Allah tidak meminta banyak kepada kita. Allah hanya meminta 2 hal di sini. Fasolli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, menyembah kepada Allah. Hendaknya kita menyembah hanya kepada Allah, melaksanakan solat, dan kemudian berkorbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita bicara masalah kurban atau masalah ibadah, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal itu sejak awal pertama manusia ada di muka bumi, termasuk kurban. Hari ini sering kita mengingat bahwa kurban adalah napak tilas apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk mengorbankan, menyembelih putranya Ismail. Tapi sebetulnya jauh sebelum itu Allah pernah memerintahkan kepada putra-putra Nabi Adam, kepada Qabil dan Habil, setelah mereka berdua bisa hidup mandiri,
mempunyai penghasilan sendiri. Allah memerintahkan kepada mereka berdua untuk mempersembahkan sesuatu yang mereka dapatkan sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan sesuatu apa yang didapatkan dari Allah, nikmat yang didapatkan dari Allah sebagai tanda ketaatannya kepada Allah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 30, cukup panjang kisahnya, Allah menceritakan tentang hal itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'na Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka, yaitu Habil, diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Ayat ini menerangkan kepada kita, menceritakan tentang dua orang anak Adam, yaitu Habil dan Qabil, yang dua-duanya diperintahkan Allah untuk mengorbankan sebagian dari yang telah diterimanya sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikisahkan bahwa Habil adalah seorang peternak yang menternakkan begitu banyak domba, berkembang cukup banyak dombanya, dan Habil menjadi seorang petani dengan ladang yang cukup luas pula. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan sesuatu sebagai kurban, maka Habil memilih di antara domba-dombanya yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disembelihnya kurban itu dan diletakkan di suatu tempat sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Qabil yang petani mendapat perintah dari Allah untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Dipilihnya yang terburuk dari apa yang didapatkannya dari panenannya dan diletakkan di tempat sesuai yang diperintahkan Allah. Maka selang beberapa hari dikisahkan kurban Habil habis dan kurban dari Qabil tidak berkurang sedikit pun. Kurban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban Qabil tidak diterima. Dan sejak saat itu terjadi kedengkian Qabil kepada Habil. Dan Qabil mengatakan di sini dalam Al-Qur'an disebutkan, "Sungguh aku pasti akan membunuhmu." Membunuh Qabil, membunuh Habil. Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Ayat ini menunjukkan kepada kita betapa Allah telah melestarikan peristiwa itu sebagai peringatan kepada kita semua bahwa Allah tidak menerima amal kita kecuali yang didasarkan dengan ketakwaan kepadanya, didasarkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita persembahkan kepada Allah, kalau tidak didasari dengan ketakwaan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam masalah kurban hari ini Allah mengatakan,
berkaitan dengan kurban, binatang kurban yang kita sembelih besok atau lusa. Allah mengatakan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging binatang-binatang kurban itu, begitu juga darah-darahnya. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Allah memerintahkan kepada kita menyembelih kurban. Allah tidak membutuhkan dagingnya, tidak membutuhkan pula darahnya. Yang Allah nilai dari kita adalah ketakwaan kita. Apakah diri kita takwa atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana peristiwa Qabil dan Habil yang jelas-jelas dilestarikan Allah kisahnya dalam Al-Quran tadi. Habil berkomentar, sungguh Allah tidak menerima amal kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Dan dari situ muncul dua hal. Ada orang yang menjadi kelompok Qabil sampai hari ini. Manusia terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok yang taat kepada Allah dan kelompok yang ingkar kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah. Dari zaman ke zaman akan terjadi peristiwa seperti itu. Tiap saat di tengah masyarakat seperti apapun, ada yang menjadi pengikut Qabil dan ada yang menjadi penerus Habil. Ini adalah nas sunnatullah. Ketentuan yang sudah memang begitulah Allah menciptakan. Tinggal kita ini memilih mau ikut kelompok yang mana. Tiap zaman ada yang seperti itu. Zaman Nabi Ibrahim, ada Namrud dan kawan-kawannya. Zaman Nabi Musa, ada Nabi Musa di satu sisi yang meneruskan ketaatan Habil. Dan ada pula Fir'aun dan kawan-kawan yang meneruskan keingkaran Qabil. Di zaman Nabi Muhammad begitu pula. Yang Nabi Muhammad meneruskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Quraisy dan kaum kufar yang lain meneruskan keingkaran Qabil. Terdiri dari Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Begitu seterusnya sampai akhir zaman, manusia akan tetap terbelah menjadi dua kelompok. Dan ini adalah pilihan bagi kita. Kita akan masuk kelompok yang mana? Dan hanya kelompok orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat, orang-orang yang menjadi pengikut Qabil, yang siap mengorbankan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk membangun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah juga tidak meminta apa-apa dari kita selain ketaatan itu. Maka orang yang siap untuk menjadikan dirinya, hartanya, apa saja yang melekat pada dirinya, siap untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, menjalankan segala kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, untuk meneruskan kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi ini, untuk meneruskan amal-amal soleh sebagaimana yang sudah dicontohkan dan diteladankan oleh pendahulu kita hadir, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Itulah insya Allah yang akan diterima oleh Allah amal-amalnya. Itulah yang akan mendapat nikmat yang sebenarnya dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini, berupa nikmat apapun juga. Nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, nikmat pengaruh, nikmat ilmu, dan nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita tunaikan itu semua untuk memperbanyak amal-amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan itu kita berharap Allah akan memberikan kepada kita ganjaran yang sebaik-baiknya. Allah akan memberikan kepada kita segala hal yang patut untuk hamba-hamba yang dicintainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah pelajaran utama yang bisa kita dapatkan dari peristiwa kurban yang insya Allah besok sebagian ritualnya akan, besok dan lusa sebagian ritualnya akan mulai kita laksanakan di sini. Ritual kurban tiap Idul Adha itu adalah kurban-kurban kecil yang bisa kita lakukan. Masih banyak kurban-kurban yang lain yang bisa kita lakukan sepanjang tahun di luar Idul Adha, dan bisa dilakukan oleh semua orang, seluruh kaum muslimin, baik miskin maupun kaya, yaitu mempersembahkan apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmatnya, berupa apapun juga, untuk kita gunakan memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan apa yang Allah berikan kepada kita, yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan sebagai bekal untuk menjadikannya bermanfaat kepada seluruh manusia, terutama lil Islam wal muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah kiranya inti dari kurban yang insya Allah dalam hari-hari ini akan kita laksanakan, dan insya Allah kita siap melaksanakannya sepanjang tahun dalam bentuk kurban-kurban yang lain dari segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini khatib hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, hendaknya marilah setelah Allah menunjukkan kepada kita bahwa manusia ini terdiri dari dua golongan besar, yaitu golongan yang taat kepada Allah, ingin mencari ridha Allah semata dalam kehidupannya. Allah telah menunjukkan jalan-jalannya, yaitu jalan-jalan orang-orang yang soleh, jalan-jalan para nabiyin, jalan-jalan para syuhada, jalan-jalan para sholihin, jalan-jalan para siddiqin, jalan orang-orang yang apabila mendapatkan perintah dari Allah, tak ada yang keluar dari lisannya kecuali sami'na wa ata'na. Saya tahu, saya dengar ya Allah, kalau sudah tahu saya laksanakan ya Allah. Jadi setelah mendengar langsung laksanakan, tanpa reserve, tanpa pertimbangan macam-macam lagi. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya kita laksanakan sebaik-baiknya. Insya Allah golongan yang seperti ini akan menjadi termasuk golongan yang selamat sesuai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan apa yang sebenar, nikmat yang sebenarnya yang bisa didapatkan oleh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti, terutama adalah di akhirat. Sementara golongan yang lain adalah golongan yang tidak mengikuti perintah Allah, lebih mengikuti hawa nafsunya,
yang dalam hal ini lebih banyak dikendalikan oleh hawa nafsu dan setan-setan iblis yang senantiasa menggodanya untuk jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam surat Al-Baqarah ayat 257 Allah berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Sedangkan orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, pelindung-pelindungnya adalah setan dan tauhid yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dunia ini hanya terdiri dari dua golongan. Golongan yang mendapat perlindungan dari Allah dan golongan yang mencari perlindungan kepada selain Allah. Golongan yang mendapat perlindungan dari Allah, mencari dilakukannya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Inilah golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang yang bertakwa. Sedangkan golongan kedua adalah golongan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Pelindung mereka adalah tauhid yang disembah selain Allah, termasuk setan-setan. Apa saja, kalau tidak taat kepada Allah berarti taat kepada selain Allah. Pelindungnya adalah selain Allah, yang tidak bisa memberikan mudarat maupun manfaat kepadanya. Dan yang mereka lakukan hanyalah mengeluarkan kita dari cahaya menuju kegelapan. Dan akhirnya Allah mengatakan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ujung akhirnya mereka menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua cenderung untuk suka melaksanakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya, menjadi kelompok yang mendapatkan perlindungan dari Allah, kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kelompok orang-orang yang kafir, orang-orang yang berlindung kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu hanya akan membawa kerusakan di muka bumi dan kesengsaraan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Idul Adha kali ini menjadikan kita betul-betul menjadi hamba Allah yang dicintainya. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita kepada jalan-jalan yang diridhoinya dan menjauhkan kita dari segala yang dimurkainya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة